Halo, selamat malam teman-teman semua. Welcome back again di live sessionnya Voice of Women. Ngopi yuk, ngobrol topik yuk. Ini sambil kita ngumpulin teman-teman yang lain, mungkin kita taruh dulu ya topik kita hari ini. Biar nanti teman-teman yang baru join bisa tahu apa yang jadi pembahasan kita hari ini. Oke, nah ini udah mulai banyak teman-teman yang join ke dalam live session kita malam ini. Jadi kita invite dulu speaker kita hari ini. Pasti teman-teman juga udah lihat siapa yang bakal jadi speaker kita hari ini. And I know all of you are so excited and so am I. Jadi langsung aja kita invite speaker kita hari ini. Oke. Oke, jadi kita lagi nungguin speaker kita buat join di live session kita malam ini. Nah, ini oke, halo selamat malam Kak Clarissa. Halo, selamat malam. How are you, Kak? I'm doing great. How are you? I'm doing great too. Kenalin Kak, aku Vanessa and I will be your speaker for tonight. It's so nice to see you. Yeah, so nice to finally see you. Thank you so much Kak sebelumnya karena udah bisa spend some time buat malam ini kita sharing bareng Voice of Women. Dan malam ini kita bakal ngebahas soal women against abuse. Nah, itu topik yang mungkin masih jarang kita bicarakan dan malam ini kita bakal sharing bareng Kak Klavita di Ngopi Yuk, Ngobrol Topik Yuk. Nah, dan sebelum kita lebih lanjut lagi, mungkin Kak Klavita bisa perkenalan diri singkat dulu, mungkin sambil say hi nih buat teman-teman yang baru join ini, banyak banget yang excited banget pengen lihat Kak Klavita. Apa ya, perkenalannya apa aja ya? Nama aku Klavita. Mungkin kalian tahu aku dari Indonesia's Next Top Model. Umur aku 24 tahun, asalnya sebenarnya dari Jakarta, tapi kuliah ke Bali. Kuliah Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi sebenarnya aku soon to be fat. Terus I'm a mom. Mom ibu satu anak. Terus recently aku join Indonesia's Next Top Model. Sebenarnya mulai modeling dari umur 13 dan akhirnya baru ngelanjutin lagi sekarang. Oke, so kalau Kak Klavita sekarang domisilinya di mana? Di Jakarta? Tetap Bali sih. Oh, tetap di Bali. Oke, so it's so Bolak-balik. nice to see a woman yang punya a lot of roles. Kayak Klavita, a mother, sekaligus a model, dan juga dokter hewan to be. So it's really nice. Malam ini kita bisa sharing banyak nih, Kak. So nice of you to say that. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, boleh nanti langsung drop your questions di question box dan bakal kita pilih beberapa pertanyaan buat Kak Klavita. Nah Kak, sebelum kita masuk ke topik kita hari ini, kan mungkin most of orang-orang di sini nih kenal Kak Klavita dari Indonesia's Next Top Model. Nah mungkin bisa nih Kak sharing sedikit pengalaman Kak Klavita waktu mengikuti INTM. Because I know everyone here is so excited. Ya, sebenarnya INTM itu I learned a lot dan di sana aku mendapat kesempatan untuk come out of my shell. Mungkin nantinya aku cerita ya banyak kenapa aku bisa bilang kayak gitu. Cuman I can say that mengikuti kompetisi itu aku keluar dari my comfort zone dan I found myself back. Terus juga aku belajar banyak, aku ketemu orang banyak. More to say, it's
apa ya, a phase of my comeback to the modeling industry, karena aku sempat vakum sekitar 5-6 tahun sejak pindah ke Bali dan itu completely nggak doing modeling. Um, ya aku ketemu orang-orang hebat dan apa ya, walaupun itu kompetisi, ada aja orang-orang yang support satu sama lain dan itu amaze me sih karena nggak semua orang bisa melakukan itu gitu ketika kita dalam berada suatu kompetisi and then they support each other dan itu yang ngebuat aku benar-benar amazed sama anak-anak di INTM itu sendiri kayak okay fine maybe I find friends in this competition yang menurut aku tuh kayaknya bakalan saling tusuk, bakal sekompetitif itu, tapi ternyata nggak semuanya kayak gitu. Yeah, it's so nice to see kayak women empower each other lewat Iya, iya, iya. them, and after the show juga ngeliat halo. Oke, Kak Klavita dan juga kontesan yang lain masih catch up and it's really nice to see that. Oke, sorry, Yeah, sorry. it's something yang it's something that I didn't expect juga pada awalnya karena prosesnya itu kan panjang ya proses seleksinya sampai kita benar-benar 16 dan masuk karantina dan di awalnya tuh ya kayak benar-benar menjaga itu kayak wah ini jangan-jangan bakal tusuk-tusukan kayak pokoknya bener-bener gitulah ya kompetisi. Cuman semakin kita menjalaninya ternyata pada baik-baik juga gitu saling support. Oke, jadi mungkin itu sekilas pengalaman Kak Klavita di INTM because if we're gonna talk about INTM doang kayaknya 1 jam nggak bakal cukup nih guys. Jadi Udah lah ya INTM-nya move on lah ya. iya bener. Nah, jadi mungkin kita langsung jump aja. Kan sekarang Kak, there's a lot of challenges buat para wanita nih. Nah, kalau menurut Kak Klavita sendiri, apa sih challenge terbesar wanita saat ini? Menurut aku challenge terbesar untuk wanita khususnya pada generasi saat ini ya karena bisa dibilang kan generasi kita tuh agent of change kan. Jadi because we are the agent of change, generasi yang akan datang itu depend sama kemampuan kita untuk proof kalau misalnya wanita tuh sama laki-laki tuh sama, that we can do what they do juga gitu kan. Dan yeah, it's the hardest challenge for me karena walaupun awareness tentang kesetaraan gender itu mulai bermunculan dan mulai menjadi hot topic sekarang ini, masih ada aja orang-orang dengan stigma-stigma atau pikiran yang belum terbuka gitu dan itu kadang kita sebagai wanita digituin kan kesel juga. Iya, benar-benar. And that is kadang kita juga kalau masih berpikir kayak gitu tapi ketika kita di dalam situasi seperti itu bingung juga how to react. Pernah gak sih kayak gitu? Karena aku beberapa kali digituin dan di satu sisi gue tahu you shouldn't say that, tapi di sisi lain kayak aku pun sendiri bingung harus bereaksi apa sama orang kayak gitu. Ya bener, kayak sometimes mungkin karena hal tersebut udah menjadi kayak kebiasaan, kita para wanita jadi bingung how to react karena kalau kebiasaan itu ya kita mungkin hanya diam. Nah tapi sekarang dengan segala emansipasi yang udah ada, we have to speak up and stand up for ourselves. Bener banget Kak. Nah dan Kak ini kan kemarin waktu Kak ikut INTM mungkin Kak sempat sharing sedikit mengenai domestic abuse. Nah, mungkin teman-teman di sini juga masih belum aware apa sih itu domestic abuse. Mungkin Kak Klavita bisa sharing apa sih domestic abuse ini dan mungkin sharing sedikit pengalaman dari Kak Klavita. Ini mungkin pertama kalinya aku share
lebih detail gitu ya, karena yes I did tell some stories di INTM, tapi I don't think it's the full version, ataukah semuanya ditayangin atau di-cut, aku sejujurnya nggak tahu. Karena aku jarang nonton juga sih sebenarnya, kayak ya, but ya, domestic violence atau bahasa Indonesianya kekerasan dalam rumah tangga adalah perlakuan atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, tindakan-tindakan seperti tindakan yang sifatnya melecehkan, merendahkan, bisa kepada anak, bisa kepada istri ataupun suami, dan itu juga tindakannya bisa nggak hanya fisik gitu ya, karena kadang kalau misalnya ngomongin domestic violence selalu pikirannya kayak dipukul, tapi ternyata nggak juga. And then bisa berupa verbal kayak kata-kata yang merendahkan, atau juga sexually. Jadi kayak ada beberapa bentuk dari domestic violence itu sendiri. Dan sometimes nggak harus dalam apa ya, hubungan suami istri resmi gitu, kadang juga masih pacaran atau yang kita kenal dengan toxic relationship gitu juga bisa terjadi domestic violence. Oke, jadi it's actually from our close ones, dari yang terdekat ya Kak. Iya. Nah mungkin Kak Kavita boleh sharing sedikit mengenai domestic abuse ini buat teman-teman dan kita semua di sini bisa lebih aware and how to speak up and stand up for ourselves. Sebenarnya ya, aku pun bisa keluar dari lingkaran itu karena mama aku yang bener-bener fight. Tapi yes, I did ask for help. Jadi awalnya banget sebenarnya pas masih pacaran pun tuh udah mulai kelihatan. Tapi not like physically, more like verbally. Dan bentuk-bentuk yang lain, dan pada saat itu aku nggak menyadari itu. Aku nggak menyadari kalau misalnya tindakan yang dilakukan itu udah mulai ke abuse, ke domestic abuse. Apa ya, I don't know, maybe I was young and then I thought it was love. Padahal sebenarnya I was just lonely. Kayak kadang tuh kita nggak putus sama pacar kita atau sama pasangan kita karena takut sendiri. Pernah nggak sih kayak gitu? Dan aku seperti itu. Kayak it's not because I love him so much, it's because I'm scared of being alone. I feel so lonely, kayak nggak punya temen, and then ya kayaknya he is the one for me. And then singkat cerita akhirnya menikah. Sebenarnya beberapa kejadian sih, dan aku nggak mau ngebahas sedetail apa, cuman pada akhirnya aku minta tolong sama mama. Jadi beberapa kejadian udah kejadian. Oke. Sebenarnya kejadian pertama itu pas aku lagi hamil 8 bulan. Dan itu didorong. Dari kejadian pertama itu sampai kejadian kedua dan kejadian ketiga aku nggak cerita sama siapa-siapa karena like how are you supposed to tell anyone kalau misalnya kamu di abuse sama suami kamu sendiri atau someone that supposed to protect you. Kayak how are you gonna tell that, apalagi ke orang tua gitu kan. Jadi aku nggak cerita sampai akhirnya kejadian yang ketiga itu benar-benar parah for probably like an hour non-stop. Itu kejadiannya di kamar di rumahnya dia for an hour, itu non-stop yang kayak benar-benar. The thing is, dia say sorry setiap kali dia melakukan abuse.
and then the next 5 second dia ngelakuin lagi. You do it again, ya. Iya. And then 5 second later dia bilang sorry, and then he do it again for probably an hour sampai akhirnya aku punya kesempatan untuk keluar dari kamar, and then aku pinjem telepon. Oke, udah Kak, udah. Ya, ya sampai akhirnya aku bisa pinjem telepon, and then aku telepon mama. Di situ aku cuma yang kayak, ma bisa jemput aku nggak? Udah sih itu aja. Terus mama nggak banyak nanya, kayak I was probably crying ya. Jemput pada saat itu, dan akhirnya aku pulang ke rumah. Ada bekas-bekasnya, bekas-bekas physical abuse-nya. Cuman dia nggak banyak nanya, kayak dia tahu intinya that happened, and then she didn't ask much. Terus aku stay di rumah mama for several days. Aku bawa anak aku. Habis itu stay di rumah mama, and then di situ mama bilang kayak, mau visum nggak? Dan aku kayak yang nggak usah ngapain. Because at that time aku masih berpikiran dia bakal berubah, dan aku kayak aku belum menyadari kalau cycle itu susah untuk berhentinya. Jadi aku nggak visum, and then kayak at that time most of both families udah tahu gitu ya kejadiannya. Terus udah gitu dia minta maaf dan segala macam, and aku maafin. But then nggak terlalu lama ya sampai dia punya tendensi kalau kesel dikit tuh yang kayak cubit atau apa, karena ya walaupun cubit itu termasuk abuse ya, walaupun belum separah yang kejadian sampai aku telepon mama itu. Cuman adalah ketakutan kayak, aduh gue diapain lagi nih, aduh gue diapain lagi, kayak gitu. Yeah, it was going on for some time dengan pemikiran dia bakal berubah, and then and then it just came to me kayak, I don't think this is gonna stop. Dan di situ tuh udah mulai anak jadi ancaman. Kayak lu ngapa-ngapain anak gue bawa yang kayak gitu. Dan itu tuh, as a mom kayak digituin tuh bener-bener yang it really screw me inside out. Kayak lu sebagai ibu diancemnya anak itu tuh yang bener-bener ngerusak mental banget lah istilahnya. And then aku bilang sama mama kayak, ma kayaknya aku mau pisah deh. Terus pada saat itu pun mama juga kayak yang masih, mungkin ini anak cuman angin-anginan doang keputusannya. Terus aku cerita ke kakak, and then kakak yang bilang kayak, mam dia beneran mau pisah kayak gitu. The struggle tuh nggak sampai situ aja. The struggle masih lanjut bertahun-tahun kemudian. Pas aku ajuin divorce-nya itu juga, it's a long and tiring divorce. Again, anak sebagai ancamannya. I was dibilang depresi juga enggak, cuman kayak udah yang secapek itu mentally. Dan makanya pada saat aku mau ikut Indonesia's Next Top Model, aku selalu berpikir, karena years before that aku kepikiran untuk join ISNTM. Tapi ketika aku
ngajuin divorce itu kan anak aku sebagai ancamannya kan. Jadi ada ketakutan kayak kalau misalnya gue keluar lagi nih, apakah will he do those crazy things he did? Kayak ada kepikiran kalau misalnya gue keluar as let's say di TV gitu, Indonesia's Next Top Model, it's a program nationwide, everyone can watch it. Terus aku keluar lagi di public and then maybe he sees it and do those crazy things again, kayak gitu, kayak apakah gue jeopardize itu apa bahasa Indonesianya? Membahayakan emang. Membahayakan anak aku lagi kayak gitu kan. Makanya it's a dilemma for me to join such show, tapi pada akhirnya kayak mau sampai kapan gue living in hiding. Kayak one side of me mau fight and take my life back, tapi the other tuh kayak seketakutan itu. Ada masa-masanya aku tuh separno itu kayak keluar pakai topi. It's not to me aja gitu ya, cuman to my mom, to my other family tuh ada kayak some paranoia that caused by that. Tapi thank God kita semua bisa ngelaluin itu. Thank God kita dikasih kekuatan untuk ya ngelaluin itu semua. And here I am. And finally you're here, Kak. Yeah, finally I'm here. To see how far you've overcome your past and standing here, you should be really proud of yourself. Thank you. And we're all sending virtual hugs buat Kak Clavita. And we're so happy and really, really proud to see you this far, Kak. Thank you. Oke, Kak. Nah, tadi Kak kan sempat ngebahas juga soal awalnya itu Kak Clavita nggak sadar tanda-tanda that this is sorry Kak. Kak nggak nyadar bahwa ini domestic abuse. Nah, at what point Kak benar-benar sadar that this is not right? Kayak ini it's not healthy anymore. Aku benar-benar punya keberanian untuk meninggalkan hubungan itu ketika anak aku udah jadi ancaman, which is like kind of too late. Iya, anak. Karena di situ aku berpikir kayak it's only matter of time ketika abuse ini tuh jadi ke anak aku gitu. Kayak oke, nanti anak aku udah lebih besar and then he did something yang kayak mungkin annoying atau kayak gimana, and then that could happen to my child. Jadi di situ aku bener-bener yang decide firmly kayak I don't want this kind of life for my child. Oke, jadi Kak mulai sadar kayak it's not only myself, tapi ini udah someone's life and this is my kid's life and Iya. it's not healthy anymore. Dan mungkin susah ya Kak bagi teman-teman, apalagi yang mungkin juga yang masih pacaran, to get out of toxic relationship. Jadi kemarin di question box lumayan banyak juga yang bertanya soal toxic relationship, how to get out from toxic relationship. Kalau menurut Kak Clavita itu gimana? Because mungkin gampang ya untuk dibilang, tapi to actually do it, untuk lepas, it's really hard. Iya, aku aja bertahun-tahun kan. Iya, bener-bener. I think ya pastinya harus dari kemauan diri sendiri, and then like prioritize yourself, love yourself first. Jangan berpikir kayak lu bakal sendirian, lu bakal kesepian, cause you worth so much more than that.
Kayak nggak ada yang layak untuk diperlakukan seperti itu, walaupun emang pasti kayak namanya relationship, toxic relationship pun juga ada hal-hal atau saat-saat atau momen-momen yang bikin lu tuh berpikir dua kali untuk nggak keluar dari situ. Kayak, tapi dia baik kok, tapi dia perhatian kok, tapi dia say sorry kok, dia janji untuk berubah kok. Tapi gimana ya, kayak for once just listen to yourself. Percaya kalau misalnya hubungan itu tuh ya nggak baik untuk lu sendiri. Percaya kalau misalnya lu sendirian lebih better daripada sama pasangan lu yang toxic itu. Kayak emang easier to set ya, easier to say than done. Cuman kayak kita harus punya that mindset. Kalau enggak kayak ya udah, tapi gini, tapi gitu, tapi dia janji kok bakal berubah, tapi dia say sorry. Kayak you should be firm, you should prioritize yourself. Kayak lu tuh perlunya apa, what kind of relationship yang lu sebenarnya deserve. Dan ya udah, itu harus dari kemauan diri sendiri. It's not easy, it's gonna be a long process maybe. Apalagi ketika lo mau ninggalin dia, dianya yang kayak mohon-mohon dan segala macam, like please that happen to me, kayak oh my god that happened to me, dan aku stupidly enough to believe and give chances after chances. That's the cycle of toxic relationship. Then you have to stop it yourself, encourage yourself. Harus berani ambil keputusan. Alone doesn't mean you are lonely. Bener banget. Ya, sometimes kayak ketika kita sendiri tuh juga bisa enjoy hal yang kita senengin lebih lagi nggak sih, without gangguan-gangguan kayak dari pasangan atau. Tapi emang pasti, apalagi kalau dari suatu hubungan habis itu kita jadi sendiri, adalah kayak fase dimangan untuk punya pasangan. Cuman just trust the process. Kalau misalnya emang dia toxic buat lo, ya ngapain lagi? Ya, berani mengambil keputusan in a toxic relationship. Mungkin sometimes kita kayak Kak Klavita bilang tadi, we're afraid to be alone. Kita takut mungkin untuk coba lagi dari awal dengan orang yang berbeda, apalagi Iya. udah lama kan menjalin hubungan, and we're afraid to start all over again, kenal orang yang baru lagi. Jadi seperti yang Kak Klavita bilang, kita harus berani mengambil keputusan and prioritize your own self for once. For once. Iya. Dan ini Kak, kita juga udah dapat banyak banget pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita pilih beberapa dulu yang dari question box yang kemarin udah kita post. Ada beberapa teman-teman yang udah bertanya. Mungkin ini mungkin. Ini kayaknya dari fanpage-nya Kak Klavita, dari Maria_Klavita_Witoko. Kata-kata yang selalu membangun Kak Klavita apa sih? Apa ya? Atau mungkin tips, hal-hal yang rebuild your semangat Kak Klavita di saat lagi down, hal-hal atau mungkin kata-kata or anything to build up your confidence again saat lagi down. Mungkin ini untuk yang perempuan ya, karena aku sebagai perempuan dan kayak pernah merasa I don't know, kayak merasa takut untuk sendiri. Jadi what motivates me itu adalah mindset kalau misalnya aku mau jadi independent woman yang kayak financially independent dan bisa ngelakuin semuanya sendiri. Jadi itu yang kayak memotivasi aku. Banyak gitu loh yang bisa kita take as a role model
apalagi di luar negeri ya, karena di luar negeri tuh yang kayak ya udah single mom ya single mom and ya udah gitu loh. Karena kalau misalnya di Indonesia kan masih yang kayak stigmanya tuh kind of negative somehow, masih seperti itu kan. Iya, Jadi iya. aku lebih ngelihat role model di luar yang kayak dia bisa kenapa gue enggak. Jadi kayak lebih yang independent woman dan gue mau jadi kayak gitu. Kalau misalnya ketemu sama cowok yang kind of I don't know, like not fulfilling my standard, aku yang kayak I don't need you kayak gitu. Lebih ke Bener-bener. apa ya? Ya know what you need so that you can get to your goal. Dan for me, goal aku yaitu independent woman. Independent woman. Oke, nah tadi Kak kan sempat ngomongin role model. Kira-kira kalau role model dari Kak Kavita sendiri siapa nih? Um, aku suka ini si Kourtney Kardashian. Oke, Courtney. Kenapa tuh Kak? Um, ya itu yang aku bilang dia super independen ya. Aku nggak ngomongin tentang lifestyle dia, cuman kayak on how she um, make herself successful. Terus kayak punya anak sebanyak itu, kayak aku aja Ya, anak satu tuh lumayan kayak wow gitu kan. Kayak I think every parent tuh ngerti lah um, apa ya toughness as a parent. Jadi ketika aku ngeliat dia yang seberani itu, but you know everyone has their own issues. Cuman ya I think Courtney. Terus Miranda Kerr. oke. Siapa lagi ya? I think yeah that too. Oke, there's a lot of independent Iya, confident women. iya. Jadi kayak sometimes kita jadi bingung mau milih yang mana nih. Because there's a Tapi lot of sebenarnya kayak you don't have to choose gitu loh. Just ya, see the positive side dari semua orang and then you will get inspired. bener-bener. Makanya aku kadang kalau misalnya ditanya kayak role modelnya siapa, terus aku kayak bingung sendiri karena Bingung. kalau misalnya a perfect role model, is there such thing? Cause like nobody's perfect, everybody has their own issues. Cuman kayak all we need to do, ya udah lihat the positive sides of everyone, and then you will get inspired. You know, kayak ya udah ambil positifnya, yang negatifnya nggak usah dilihat, and then you know surround yourself with that positiveness from Bener-bener. others. Oke. Nah, oke, ini pertanyaan selanjutnya masih dari question box yang kita buka kemarin, Kak. Ini dari Carmen ABLL. Nah, tadi kan ini kayaknya nyambung juga nih. Tadi kan kita udah sempat bicara mengenai domestic abuse, pengalaman kakak. Nah, ini, how do you heal yourself from the past trauma? Karena pasti How do kan you apa? you heal yourself from the trauma. Feel yourself. Heal. Gimana Kak Oh, Klavita? heal. Mhm. How do I heal myself? Kalau misalnya ngomongin heal, I don't think I'm completely healed. There's still scars. Yeah, there's still scar, obviously. Cuman ada masa-masa aku benar-benar parah banget dan akhirnya aku decide untuk pergi ke psikolog. Dan di situ aku lebih diajarin how to deal with yourself ketika mulai merasa anxious or depressed atau alone. Dan aku diajarin untuk melakukan hal-hal yang aku suka dan bikin apa ya pikiran kita tuh sibuk. Contohnya mewarnai, kayak just coloring and then olahraga, karena kayak ketika kita banyak pikiran tuh physical energy kita tuh nggak kepake, and that what makes
things worse. Kayak benar-benar di pikiran terus pikirannya sampai kemana-mana, and then we cannot do anything. Jadi psikolog aku anjurin untuk melakukan olahraga. And so far aku olahraganya tuh boxing, yoga, and then kadang juga cuman lari aja gitu. Anything to just keluarin semua energi. Aku suka dancing sih sebenarnya. Jadi kayak anything really. Kalau misalnya kalian suka traveling ya traveling, mungkin nggak harus yang expensive atau keluarin banyak uang, kayak it could be any place you alone atau sama temen yang emang bisa ngertiin. Menyibukkan diri sih. Tapi I have my moments I have my insecurities ketika momennya itu muncul ya. Aku blessed to be surrounded sama teman-teman yang ngerti keadaan aku dan mendengarkan dan know what to do. Kayak ketika aku anxious dan kayak ngerasa sendiri, aku bilang ke mereka, mau nangis deh, kayak I feel so alone. Ya udah jujur aja, kayak stop denying how you feel inside. Karena semakin kita deny, semakin lama proses untuk sembuhnya. Gitu sih. Oke, jadi itu menjawab nggak sih? Jadi itu cara Kak Kla kemarin heal herself, lebih ke exploring yourself, expressing yourself, coloring, kayak lebih zen kan, lebih lebih tenang. Kayak fokus ke diri sendiri aja gitu. Iya, fokus ke diri sendiri. Mungkin kita bisa hobi kita apa nih, olahraga kah, atau coloring kayak Klavita. Dan mungkin juga sometimes you need help from others. Kayak that's true. kita butuh bantuan sometimes dari orang lain. Dan ini kayaknya cocok nih untuk pertanyaan kita selanjutnya dari Lohmania CS. How do you tell other people eventually? Takut atau malu nggak pas ngomongnya? Nah, tentang apa ini? Tentang abuse-nya sendiri? Iya. Sebenarnya lebih ke orang-orang kepo. Awalnya itu kayak aku nggak pernah menutupi aku punya anak itu dari dulu banget. Jadi kayak misalnya ditanyain, ya udah aku jawab kayak ya udah punya anak. And then seperti biasa ya kayak we are surrounded by kepo people yang kayak selalu nanya, oh udah nikah, suaminya kerja apa, suaminya ini itu bla bla bla. And then aku I don't know kayak aku udah capek mungkin ya sama pertanyaan itu. Jadi jawaban aku kayak cuman udah cerai, aku gituin kan. And then they be kepo again kayak cerai kenapa, yang kayak gitu kan. Iya. Terus aku ya udah bluntly saying KDRT dengan hoping they stop asking me question. Sometimes they stop, sometimes enggak gitu. Jadi I don't know, kayak aku mungkin udah accept what happened, aku udah menerima what happened, and then aku nggak bisa merubah itu. Yang aku bisa lakukan adalah menerima, belajar dari situ, dan start over. Jadi kayak aku nggak pernah malu atau malu atau takut untuk cerita itu sih. Karena ya that's what happened in my life. Itu ngebuat aku yang sekarang. Karena aku dulu tuh sama sekali nggak berani speak up loh. Segitunya kayak apa-apa tuh dipendem kayak walaupun aku disagree tentang sesuatu ya udah aku diem aja, kayak aku manut aja gitu. And then that happened. Jadi ya udah terpaksa untuk speak up, terpaksa untuk
fight for myself. Jadi ya kalau misal orang nanya, apalagi orang-orang kepo gitu kan kayak, ya udah punya anak, cerai, KDRT yang kayak gitu sih. Kayak I don't know kenapa aku kayak gitu. Cuman mungkin capek dengan orang-orang yang kepo dan ngerasa um, menganggap itu tabu gitu ya. Iya. Mungkin Ya orang-orang masih anggap karena itu tabu ya Kak di sini. mm-mm. Dan mungkin reminder juga buat kita semua, not questions are to be asked for. Iya. Jadi kita kalau bertanya, mungkin berpikir lagi apakah pertanyaan ini layak nggak untuk ditanya, is she or he close enough with me. Bahkan mungkin even if you're really close, bukan berarti pertanyaan itu bisa untuk ditanyakan. Mm-mm. Other people mungkin kayak Kak Klavita bisa langsung bilang, bisa langsung jawab, tapi mungkin orang lain you don't know how they feel inside kan. Jadi reminder nih guys buat kita semua buat lebih Iya, berpikir kayak dulu sebelum bertanya. lebih kayak ke apakah pertanyaan itu pantas atau enggak sih. Kayak Benar. people need to learn privacy, you guys. Betul, betul. Sampai sekarang pun tuh kayak masih ada yang nanya, Mami Tata anaknya mana, yang kayak gitu-gitu. Padahal aku maybe dia nggak ngeliat story aku ya, cuman I obviously say kayak aku nggak bakal share atau publish anak aku karena for me it's privacy. Kayak zaman sekarang tuh once up di internet ya udah gitu kan, can be forever, dan aku nggak mau anak aku untuk publicly muncul sampai dari dianya sendiri gitu. Kayak ketika dia memutuskan untuk publicly show up ya udah. Cuman sekarang kan kayak masih umur segitu and I don't want that. I don't want such exposure untuk anak aku. So please guys, you need to learn privacy. Hargai privacy guys. Ini kita udah speak up nih di sini bareng Kak Klavita mengenai privacy. So learn the questions first sebelum menanyakan. Belajar mengenai privacy seseorang. Nah, ini Kak, kita pilih satu lagi question dari question box di story kemarin sebelum kita lihat questions dari teman-teman di sini. Ini hubungannya dengan modeling, Kak. Ini dari fanpage Kakak juga, dari Clavteam_. Sebagai seorang model, bagaimana cara menyikapi kasus pelecehan yang sering menimpa dunia modelan? Karena mungkin abuse kan nggak hanya dalam relationship, tapi juga bisa dalam karir. Nah, menurut kakak gimana tuh? Ini salah satu hal yang aku masih belajar juga sih. Iya. Karena ya not long ago aku ngalamin itu lagi. Mungkin aku nggak mau speak up tentang itu karena satu kayak masih baru banget kejadiannya, dan dua aku belum ready. Cuman ya speak up and I know it's not easy. Aku pun juga masih belajar, tapi yang jelas adalah ketika that happened not long ago dan aku di situ cerita sama temen aku what happened. Kebetulan dia juga ada di set sih, what happened and then gimana perasaan aku saat itu, dan aku cerita ke krunya, ke kru yang ada di situ yang responsible lah, yang bertanggung jawab pada saat proses syuting itu. I think itu udah sesuatu ya ketika aku berani komplain kayak kok gue diginiin sih, walaupun nggak berkoar-koar banget, cuman aku menunjukkan ke kru itu bahwa gue nggak suka diginiin and I don't think it's right. Jadi ya itu sih, speak up, berani cerita sama temen kalau bisa, ya
Kayak menunjukkan aja kalau misalnya satu itu salah, dua lu nggak suka digituin. I think that's more than enough. Oke, jadi belajar kita untuk belajar speak up karena mungkin abuse itu bisa terjadi di karir apapun, di kehidupan sehari-hari Iya, iya, dimanapun iya. kita keluar rumah aja itu bisa langsung terjadi. So if it Mm-mm. happens to you, you have to speak up, berani sebagai wanita, and know that you're strong, you can do it. Iya. Oke. Cuman apa ya, speak up tuh mungkin di pikiran orang speak up tuh harus berkoar-koar banget. But sometimes no, sometimes just tell satu orang yang ada di situ yang emang in charge. Kalau misalnya lu diperlakukan seperti itu, Yeah. Mungkin it sometimes could be orang that simple. mikirnya speak up itu kita harus ke polisi atau kemana gitu, Iya, tapi iya, something big gitu kan. something big, ya. Tapi kayak Kak Flavita bilang, mungkin dari yang in charge di situ kita bisa speak up. Oke. Nah, ini kita lihat pertanyaan dari question box, Kak. Kita pilih, ini udah banyak banget, kita pilih aja beberapa. Ini banyak banget. Tapi kita pilih mungkin yang belum kita bahas tadi, Kak. Apa tuh? Oke, ini kayaknya boleh nih, Kak. Dari Rifki Danu. Oke. Halo, menurut Kak Kla, mungkin nggak sih perempuan melakukan domestic violence juga? Nah, topik kita kali ini kan tentang women against abuse, tapi kalau diputar nih role-nya, menurut Kak Klavita gimana? Seperti yang tadi aku jelasin tentang apa sih itu domestic abuse. Domestic abuse itu tindakan yang melecehkan, merendahkan, nggak harus physical tapi bisa juga verbal dengan kata-kata atau juga bisa secara seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kepada satu bisa anak, dua bisa istri, tiga bisa suami. Jadi kayak of course women bisa melakukan itu. Mungkin kalau misalnya perempuan lebih ke apa ya, verbal ya sering terjadinya. Iya, 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 benar. Cuman yang aku mau tekankan adalah kayak jangan kekerasan di apa, balas kekerasan gitu loh. Kayak aku pernah dibilang gini, bukannya aku melakukan itu ya, cuman kayak misalnya kita salah ucap atau salah omong, and then kayak dibilangnya ya lu pantas dipukul karena lu ngomong kayak gitu. Pernah gak sih mendengar pembelaan seperti itu? Iya, banyak kali denger gitu, Kak, pasti. Kayak defensifnya those abuser adalah kayak gitu, kayak lu pantas karena lu salah. Iya, Gitu sih. banget. Mungkin ini nggak ada hubungannya ya sama pertanyaannya, cuman kayak it popped in my mind gitu. Iya, iya, iya. Cuman ya bisa, perempuan juga bisa melakukan itu karena domestic abuse itu banyak bentuknya, bisa dilakukan terhadap semua orang. It could happen anywhere to anyone. Iya, benar-benar. Bahkan our closest ones, siapapun bisa. Ya. Oke, Kak, ini kita Tapi balik. kayak No, it's okay, Kak, go on. apa ya? Aku jadi lupa mau ngomong apa. Nanti aja. Oke. Oke, Kak, kalau gitu kita balik lagi nih ke questions dari kita, mengingat kayaknya waktu kita udah mau sejam. Jadi kita lanjut aja nih ke, kalau dari Kak Klavita sendiri, gimana sih cara empower sesama wanita?
Menurut aku sih kita bisa empower sesama wanita atau orang lain lah ya, let's say generalize gitu. It could be as simple as dengerin, nggak judging. Kayak kadang tuh nunjukin support tuh nggak harus yang kayak gue support tuh banget nih, kayak sometimes you don't have to say that. Sometimes lu cukup ngedengerin dan kayak ya udah just listen tanpa nambahin tapi lu harus gini, lu harus gitu dan segala macem. Kayak cukup dengerin aja. And if you don't have anything nice to say, just don't say anything. Kayak gak semua orang tuh mau ngedengerin opini lu juga atau perlu opini lu. Jadi kayak as simple as that. Menurut aku kalau misalnya kita ngelihat sesuatu yang gak kita sukain dari orang lain, ya udah it's for yourself gitu loh, ngapain di umbar-umbar atau di apa ya omongin, kecuali konteksnya dia melakukan sesuatu terhadap kita and then kita mau curhat, itu kan konteksnya curhat. Iya benar-benar. Ngerti gak sih perbedaannya? Iya. Kayak ya udah just keep it to yourself. Kalau misalnya you don't have anything nice to say, just keep it to yourself, diem aja, nggak usah kasih opini. Ya kayak gitu sih, karena aku ngelihatnya banyak orang judgy ya, dan ketika kita udah judgy ya susah untuk support orang lain. Iya benar. Dan satu lagi mungkin bersyukur sama yang kita punya, karena women kayak suka ngiri-ngirian gitu nggak sih? Kayak we have tendency to like the grass is greener. Iya benar-benar. Iya kan? Jadi kayak aku pun juga dulu kayak gitu, aku mengakui kayak apalagi di dunia modeling yang kayak setiap hari tuh ada model baru dan segala macam, dan jadi insecure sendiri kan. Jadi kayak aku belajar untuk mensyukuri apa yang aku punya, apa yang Tuhan udah kasih, dan ya udah lakukan terbaik aja. And that's the only way kita bisa support satu sama lain. Focus on what you are doing, listen to others. Kalau misalnya nggak ditanya, nggak usah ngasih opini. Kayak gitu aja sih. It could be that simple. Ya, bener banget. Itu jadi reminder lagi nih buat kita semua yang mungkin masih too judgy. If you have nothing nice to say, keep it to yourself. Karena kita nggak tahu perkataan kita itu bisa menyakiti seseorang itu sampai kayak gimana. How her mental health. Kalau kita too judgy. Kayak ini kayaknya signalnya buffering. Oke, halo Kak. Iya, halo. Oke, we're back again. Dan mungkin Kak, sebelum kita menutup live session kita hari ini kan udah banyak banget yang kita bahas hari ini, walaupun we cannot talk all about it, karena kalau kita mau bicara soal domestic abuse kayaknya bakal lama banget, kita bicara soal INTM juga bakal lama banget. Jadi kita ringkas-ringkas aja pembahasan kita hari ini. Sebelum menutup nih Kak, kira-kira motivasi dan harapan dari Kak Kla sendiri mengenai topik kita hari ini, yaitu Women Against Abuse, itu seperti apa? Aku sebenarnya kepengen lebih menekankan kalau misalnya topik ini tuh sensitif. Jadi kalau misalnya sensitif doesn't mean kita menghindari pembicaraan itu ya. Sensitif means kita harus lebih hati-hati approaching-nya, pendekatan dari percakapan itu sendiri, dan nggak kita harus melihat sikonnya, orangnya, dan lebih hati-hati aja sih. Jadi itu yang mau aku tekankan, kayak aku mau pembicaraan domestic abuse ini nggak tabu lagi. It's something that we should talk about, tapi ya in a sensitive way, more careful.
Itu satu. Dan kedua, aku lebih kepengen menekankan kalau misalnya balik lagi ya, topik ini harus dibawa dengan hati-hati, jangan sampai dijadikan sebuah bercandaan. Cause that happened to me. That happened to me ketika ada masanya aku di INTM itu dibenci banget dan aku reading all the comments. Ada yang kayak membahas topik itu secara lebih mengolok-ngolokkan. Kayak yang aku inget itu lo julid sih makanya lo dipukulin sama suami lo atau kayak gitu, something like that. For me kayak itu udah happen ya, it happened and I accept it, and kayak ya udah, jadi ketika orang mencemooh aku dengan itu, aku lebih yang kayak kayak lebih yang enggak emosi atau sedih lagi atau apa, hurt a little bit tapi nggak separah itu. Cuman yang aku mau adalah comment section aku di Instagram itu bisa diakses sama semua orang. Social media itu bisa diakses sama semua orang. Let's be more sensitive. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakal baca itu. Apakah dia mengalami hal serupa sama apa yang aku alamin dulu. Dan kita nggak pernah tahu ketika dia baca itu efeknya tuh sedamage apa. Benar. Kayak, are you gonna be responsible for that? Karena efek dari domestic abuse itu sangat parah. It could traumatize you, it could make you suicidal even. Jadi kayak, let's be more sensitive about it. Let's stop using that as a joke. Itu sih yang pengen aku tekankan di kesempatan ini. Ya. Oke. Dan reminder banget nih buat kita, ini ada 200 orang yang nonton. Mungkin kita yang sometimes masih suka judging via online, seperti yang Kak Kla bilang tadi, we don't know how it would make them feel. Ada yang menerima, ada yang kayak itu bisa langsung mengganggu mental health-nya. So, apalagi orang yang berjuang dari keluar dari toxic relationship. Benar banget. And if you have nothing nice to say, diam aja. Itu gemes banget ngelihat orang-orang yang kayak suka hate comment. It's really bad. But to see where you are right now, Kak, big applause dari kita semua. You have overcome your past dan see where you are right now. It's amazing, Kak. We're so happy for you. Thank you. Yeah, thank you for this opportunity loh, beneran. Dan thank you buat semua yang udah nonton. Like, your support means so much to me. Karena aku pun tuh semenit before this live kayak se-anxious itu, kayak aduh gue ngomongin apa ya, kayak. But yeah, I did it. Yeah, you did so well. Thank you. Thank you so much. Thank you yang udah join. Thank you udah sharing bareng Voice of Women di sini. Kita bisa belajar bareng dan educate ourselves more juga lewat live ini. Reminder buat kita semua, tadi semua yang udah dibilang Kak Kla. We're so happy dan semoga teman-teman di sini juga boleh ngambil apa yang udah kita bahas hari ini dan langsung terapin, langsung share, langsung educate teman-teman yang lain biar sama-sama kita jadi pribadi yang lebih baik, jadi netizen yang lebih baik lagi. Thank you so much, Kak. Thank you. Kak, sebelum kita end live, kita turn off comment dulu, terus kita capture ya, Kak, buat boleh. dokumentasi. Oke, 1, 2. Oke, sekali lagi, 1, 2. Okay, thank you so much, Kak. Thank you. Here tonight.
see you. Hope to see you in person one day because I adore you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much, Kak. Bye. Thank you for the opportunity. Bye. Bye semua. Thank you udah join. Oke, ini kita cobain ya, guys. Ini kok Ini kalau N-nya aku yang N atau gimana sih? Oh, bisa, Kak. Bisa. Oke. Oke, thank you, Kak. Dah, thank you. Kok nggak bisa ke end ya? Maybe it doesn't want to end yet. Coba aku coba ya. Iya, bisa, Kak. Oke, coba. Bye. Oke, bye-bye. Oke, udah. Oke, we're already done. Thank you so much guys for watching. Ini live-nya bakal kita save, jadi tenang aja buat teman-teman semua tadi yang komen di save, kita bakal save, tenang aja. Dan thank you so much udah nonton. Jangan lupa nanti live kita bisa di-share nih buat ke teman-teman yang nggak sempat nonton. Dan pantengin terus IG-nya Voice of Women, karena next week kita bakal nge-live lagi bareng salah satu kontesan INTM. Nah, penasaran siapa yang bakal jadi speaker kita? We'll see you on the next live session. Bye-bye.